guide kita nih misalnya, oh itu ada apa gitu, boleh nih kita jalan-jalan dulu lah untuk membuka. Nah, boleh. Nah, ini kita lewat area yang lumayan sering dilaluin sama orang-orang sini, bahkan orang-orang lokal maupun mahasiswa-mahasiswa internasional juga banyak yang suka jalan-jalan di sini kalau misalnya lagi pusing studi atau lagi banyak exam gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi stres, obatnya salah satunya jalan-jalan di taman ini. Lagi musim apa ya? Nggak ada. Untuk summer. Kalau sakura itu biasanya di bulan-bulan Maret kalau di kota Beppu ini. Nah itu cuma sepekan. Nah nanti kita ngelewatin ada taman bunga, yang mana kalau pas summer itu selain sakura ada juga bunga tulipnya. Nah di sini sama pemerintah kota Beppu ditanam taman bunga tulip. Nah itu lumayan populer kalau pas lagi bulan-bulan Maret. Oke, jadi menurut informasi Mas Ridwan tadi ternyata sakura itu di Jepang hanya di wilayah, biasanya setiap wilayah periode berbunganya berbeda-beda ya, gitu ya Mas Ridwan ya. Dan Betul. biasanya hanya berkembang selama 1 minggu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau pas sakura muncul itu cuma bertahan 1 minggu, jadi selama 1 minggu itu biasanya full karena tidak mau melewatkan momen yang sangat ini ya, sangat langka ya, cuma seminggu udah sakura gitu kan. Betul. Oke, nah nanti Mas Ridwan akan membawa kita ke taman yang bisa lihat bunga-bunga cantik. Ini sambil kita juga lihat ya, ternyata emang orang sana pada lari-lari, olahraga gitu ya. Nah ini tadi Mbak Konita juga sudah siap, katanya silahkan Mbak Konita dibuka dulu kameranya. Gantian nih, kalau di kampus tadi katanya gimana ya kalau di suasananya? Oke, ini kalau di kampus masalahnya kayak gini, jadi kampusnya karena kampusnya kayak ada di atas gunung gitu, jadi pemandangannya ibaratnya kalau misalnya di Jogja kayak di Kaliurang lah ya, jadi kayak banyak bukit-bukit gitu. Oke, nah jadi ini Mbak Konita sedang di kampus apa namanya? Oh, kampusnya namanya Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU. Oke, jadi kampus EPU ini ada di Pulau Kyushu, dia letaknya di atas gunung. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, memang kebanyakan kampus-kampus di Jepang itu letaknya di pedesaan atau di gunung. Bu Indun dulu di gunung juga nggak kampusnya? Kalau saya di tengah kota, Mbak. Oh, ya, dekat mall. Oh, dekat mall. Oh, ini saya malah jarang dengar soalnya biasanya kalau yang di daerah selatan itu kampusnya tuh di atas gunung, bahkan di Kyoto pun yang di kota Kyoto University itu juga agak masuk ke pedesaannya, jadi nggak di tengah kotanya gitu. Nah, cuman ternyata nanti mungkin Bu Indun bisa cerita ya kalau kampusnya di tengah kota gimana. Biasanya kampusnya di tengah kota tuh yang di Tokyo seperti itu. Cuman kalau yang Osaka, Kyushu, Kyoto University biasanya di desa seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, memang untuk suasana belajar mungkin disengaja gitu ya, biar fokus, nggak sambil nge-mall, nggak sambil main-main gitu ya. Atau gimana nih Mbak Konita? Memang dengan adanya kampus di gunung ini jadi lebih fokus atau gimana nih? Iya, kurang lebih kayak gitu sih, jadi nggak ada godaan buat kemana-mananya juga. Oke, jadi kampusnya di atas gunung, bisa lihat gunung. Kalau gedung kelasnya kayak apa nih? Kita ke gedung kelasnya ya. Kalau mau langsung sambil tanya-tanya dulu ke Mbak Konita atau tentang yang lagi di guide ini sebetulnya ini apa kayak gitu, boleh ya, sambil langsung bertanya juga boleh via chat, boleh via raise hand dulu juga boleh. Apakah Sunday tidak libur, Mbak Konita? Kenapa, Mbak? Apakah Sunday hari Ahad libur nggak? Oh, iya, hari Ahad libur. Tapi kebetulan emang sekarang lagi libur musim panas, jadi nggak ada kegiatan belajar mengajar juga. Ya, cuman kampus tetap dibuka ya, boleh masuk ke kampus ya. Betul. Kayak libur gini, perpustakaan gitu tetap buka?
Perpustakaannya iya tetap buka, cuman kalau hari Minggu dia juga tutup. Tapi Oh, besok Senin buka. oke. Jadi kalau hari Minggu tutup, tapi kalau hari Senin walaupun liburan kuliah, perpustakaan tetap buka gitu ya, bisa sambil ini. Oke, nah jadi ini Bapak dan Ibu ya gedung kampusnya kayak gini nih. Nah, ini kira-kira gedung kampus di Jepang kayaknya beda nggak ya sama kampus-kampus di Indonesia? Ini sambil ada pertanyaan nih. Mbak Konita ambil jurusan apa? Nah, boleh sambil cerita nih. Oh, kalau di sini aku ambil jurusan Asia Pacific Studies. Kalau jurusan ininya fokusnya di Culture Society Media. Jadi mungkin kalau di Indonesia kayak komunikasi, gabungan komunikasi sama antropologi. Oke, jadi kayak sospol ya, tapi digabung-gabung ya. Kalau di Ritsumeikan jurusan sosialnya ada apa aja gitu? Kalau di Ritsumeikan jurusan sosialnya ada HI, ada Culture Society Media yang sekarang lagi aku ambil, ada Tourism and Hospitality, terus satu lagi ada Environment sama Development. Itu untuk yang Fakultas Asia Pacific Studies-nya ya? Ya, selain itu ada juga fakultas kayak FEB, ekonomi dan bisnis gitu. Oke, akuntansi, ekonomi, bisnis, marketing, dan lain sebagainya gitu ya, finance, keuangan, dan lain-lain. Oke, kemudian bahasa sehari-harinya apa nih? Ada yang tanya. Kalau untuk belajar mengajar sendiri di Ritsumeikan IP itu ada dua pilihan, ada yang bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi untuk kuliahnya sendiri pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kehidupan saya di sini tentunya harus belajar bahasa Jepang. Oke, jadi kalau dalam pembelajarannya di kampusnya Mbak Konita ini bahasa Inggris, bilingual ya, bahasa Inggris dan bahasa Jepang, bisa ambil yang bahasa Inggris, tapi untuk sehari-hari survive-nya pakai bahasa Jepang gitu ya? Iya, betul. Nah, kemudian ada jurusan psikologi nggak buat S2-nya? Jurusan-jurusan ini mungkin nanti kita bisa sambil ini ya, jalan ya di presentasi sharing dari Bu Indun dan Mbak Astari. Apakah ada departemen sains? Kalau di kampus ini kebetulan tidak ada gitu. Tapi kalau kampus lain biasanya yang ada kampus Ritsumeikan juga yang masih satu yayasan itu ada sains dan engineering-nya. Nah, oke, ini Mbak Konita nih mau jalan kemana nih kayaknya nih? Apakah mau menunjukkan apa nih? Library mungkin, perpustakaan, nanti habis dari perpustakaan kita langsung ke ini, sharing-sharing dulu. Oh ya, sambil jalan nih Mbak Konita dapat beasiswa 100% dari lembaga apa ya katanya? Kalau aku sendiri untuk beasiswa itu dari kampusnya sendiri. Jadi ketika daftar di sini memang ada program tuition reduction. Jadi sekalian bisa daftar untuk peringanan biaya kuliah. Seperti itu. Oke, seleksinya nanti kita bahas ya. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, seleksi-seleksi untuk masuk kampus di Jepang itu seperti apa akan kita bahas setelah yang satu ini. Cuman kita mau lihat dulu nih perpustakaannya nih. Apakah direnovasi? Perpustakaannya ini cuman lagi tutup, jadi nggak bisa masuk. Oke, nggak oke. Jadi sayang sekali ya kita cuman mungkin bisa ngintip-ngintip nih kira-kira kayak apa. Oh ya ditutup Iya, terus ditutup. ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Konita atas turnya nih di gedung kampus di Jepang.
Nah, setelah ini mungkin Mbak Konita akan sambil jalan, kita akan mendengarkan nih sharingnya dari Bu Indun dan Kak Astari tentang tips and trick, serta juga kalau tadi ada ditanyakan cara masuknya gimana nih. Nah, kita akan dengar nih, apa sih yang biasanya dibutuhkan untuk seleksi masuk S1, S2, ataupun intinya studi lanjut di Jepang. Silahkan Bu Indun. Baik, Mbak Zakia, terima kasih. Mohon izin share screen ya. Oh iya, boleh. Silahkan. Mungkin nanti sharing saya lebih ke pengenalan dulu, kira-kira sistem pendidikan di Jepang seperti adik-adik. Ini adik-adik atau ada Bapak Ibu ya, Mbak Zakia? Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, begitu mungkin ya, yang ikut di webinar ini. Atau mungkin sebenarnya sudah ada gambaran begitu mengenai sistem pendidikan di Jepang seperti apa, kemudian apa ya, perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh dengan sistem pendidikan di Indonesia, tapi memang ada beberapa hal gitu yang sedikit berbeda gitu. Jadi sebelumnya boleh mohon izin memperkenalkan diri dulu adik-adik, Bapak Ibu. Jadi nama saya Indun Dewi Puspita. Sekarang di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada tahun 2009 sampai 2012 mendapatkan Foundation gitu ya. Kalau Hitachi mungkin saya rasa semua tahu gitu ya. Kemudian kereta gitu. Jadi pada saat itu ada pembukaan begitu, kemudian khusus biasanya, dan alhamdulillah bisa keterima dan kuliah di sana kurang lebih 4 tahun. Sebenarnya harusnya 3,5 tahun, tapi agak molor sedikit 4 tahun gitu. Kemudian alhamdulillah kira bisa pulang. Nah, kalau Mbak Konita ada di bagian selatan Jepang, kalau saya di Pulau Hokkaido, salah sana adalah Hokkaido University, dan tadi kampusnya ada 2 Mbak Zakia, jadi ada di tengah kota, ada di pinggir laut. Alhamdulillah dapatnya yang di tengah kota. Jadi alhamdulillah atau gimana ya, jadi seringnya malah belanja ke mall gitu kalau lagi pusing dengan pekerjaan di laboratorium gitu. Dan memang Sapporo itu adalah kota besar di Hokkaido dan tidak terlalu besar mungkin kalau saya bandingkan dengan Jogja, lebih ramai di Jogja gitu. Jadi kalau Sapporo itu agak berbeda dengan Tokyo, jadi bukan kota besar begitu, tetapi istilahnya kota besar yang ada di Hokkaido begitu. Nah, kemudian saya ada di Departemen Bioscience di Fakultas Agriculture, menempuh S3. Ini adalah gambar salah satu gedung, ini gedung Faculty of Science saya ambilkan karena biasanya menjadi gedung ikon gitu untuk Hokkaido University, di mana di situ ada museum bebatuan yang batu-batuannya itu sudah beratus-ratus tahun begitu. Nah, kemudian kenapa kuliah di Jepang? Mungkin saya awali presentasi saya dengan itu. Saya yakin sekali anak muda zaman sekarang sudah tidak asing begitu dengan Jepang karena kecanggihan teknologinya. Kita tahu di sana salah satunya Asimo sekarang sudah versi keberapa begitu yang kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia, baik dari gerakan motoriknya begitu yang selalu diperbarui gitu ya, agar bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Kemudian juga mungkin dari segi budayanya gitu, yang baik budaya kulinernya, budaya kehidupannya, budaya seninya begitu, yang memiliki ciri khas yang sangat unik gitu ya, dan banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk kuliah di sana.
juga kalau anak-anak muda mungkin animenya dari Doraemon dulu saya zaman SD sampai sekarang masih ada gitu ya, bahkan anak-anak saya juga ikutan nonton gitu. Dan juga kalau untuk lingkungan kehidupannya di Jepang termasuk salah satu negara dengan lingkungan kehidupan yang sangat nyaman dari segi keamanan, nyaman dari segi kebersihan, nyaman dari segi ketertiban gitu ya. Jadi serba nyaman di sana gitu ya, nggak ada orang yang membuang sampah sembarangan, kota terlihat sangat bersih, orang mengantri tanpa diminta begitu ya. Jadi rasanya di sana itu tinggal di sebuah negara yang sangat teratur gitu ya. Kemudian juga salah satu yang menarik gitu untuk kita kuliah di sana adalah sangat banyak international student gitu ya, atau orang-orang asing yang sekolah di sana gitu ya. Sehingga suasana sekolah di dalam suatu kampus itu terasa begitu banyak mahasiswa internasionalnya gitu. Dan bahkan kalau di Indonesia ada yang dinamakan Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu ya, untuk mahasiswa Indonesia di sana yang kalau dijumlahkan itu bisa mungkin 1 RT atau 1 RW gitu, jumlahnya banyak gitu, sehingga rasanya kalau kita kangen sama rumah gitu masih ada komunitas gitu ya Indonesia yang bisa mengobati rindu gitu. Ini saya berikan beberapa gambar ikonik Jepang. Mohon maaf saya masukkan juga kloset gitu ya, karena ini kayaknya nggak ditemukan di negara lain, atau mungkin sebagai pencetus pertama gitu. Kalau saya bilangnya smart closet gitu. Jadi semuanya serba otomatis. Mau mengeluarkan air untuk membersihkan setelah kita buang air, tinggal dipencet gitu. Bisa pencetnya mau yang ke depan, mau ke belakang, mau ke tengah, mau siramannya besar, mau siramannya kecil. Mereka sampai bisa, maksudnya hanya kloset aja sampai punya teknologi yang begitu maju gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian ini saya carikan dari suatu situs gitu. Sebagian besar atau yang paling banyak kenapa kok orang kemudian memilih sekolah di Jepang adalah karena tertarik dengan kehidupan sosialnya gitu. Jadi mungkin jurusan, kemudian profesor itu mungkin nomor 2 gitu ya. Tapi yang pertama karena memang ingin merasakan hidup di Jepang gitu. Karena memang unik dan memberikan pengalaman yang berbeda. Nah, kemudian adik-adik, Bapak Ibu, untuk kuliah di Jepang itu tahun ajarannya sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mulai tahun ajaran awal itu biasanya di bulan Agustus gitu ya, Agustus sampai Januari begitu, kemudian Februari sampai Juli gitu, semester yang keduanya. Nah, sedangkan di Jepang itu semester awal itu adalah di bulan April. Jadi mostly atau sebagian besar semester itu dimulai di bulan April. Kemudian semester yang kedua adalah di bulan Oktober gitu. Sehingga nanti adik-adik yang ingin apply gitu harus benar-benar memperhatikan enrollment periodnya gitu ya. Nah, kadang juga tidak hanya masuk di April gitu, tetapi ada beberapa program yang memang bukaan di tengah-tengah semester. Jadi misalkan di bulan September atau Oktober gitu. Tapi pada umumnya gitu program-program atau tahun ajaran baru itu adalah di bulan April. Gitu ya. Nah, kemudian agak unik dengan kalender akademik di Jepang karena mereka memiliki masa libur semester yang cukup panjang gitu. Jadi ada 3 libur semester yang cukup panjang. Nah, biasanya ini digunakan oleh teman-teman yang merantau untuk pulang kembali ke Indonesia gitu, atau mungkin menjelajahi Jepang bagian yang lainnya gitu. Jadi ada libur musim panas, kemudian libur musim dingin, dan libur musim semi. Ini bisa kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu, nanti tergantung dari tergantung dari masing-masing universitasnya. Tapi secara umum pada libur musim-musim ini kampus itu sepi, profesor juga liburan gitu. Jadi mereka adalah tipe orang yang bekerja keras, tapi pada saat liburan mereka akan berlibur gitu, akan pergi keluar gitu, meninggalkan kantornya, meninggalkan laboratoriumnya untuk benar-benar berlibur gitu, sehingga nanti kembali lagi itu bisa fresh gitu ya.
Nah, kemudian ini adalah jenjang pendidikan yang ada di Jepang, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ini saya ambilkan dari website, nanti saya tuliskan di belakang kalau mau dilihat lebih lanjut lagi. Jadi setelah SMA itu ada beberapa pilihan gitu untuk melanjutkan sekolah bukan sekolah, pendidikan tingkat tinggi di Jepang gitu. Yang umumnya itu adalah masuk universitas. Ini di Indonesia setara dengan level S1 gitu ya, atau junior college ini setara dengan diploma gitu. Kemudian bisa juga ke professional training college, ini lebih kepada sekolah-sekolah kejuruan gitu yang khusus untuk memberikan sertifikasi terhadap keterampilan tertentu. Nah, kemudian di samping 3 ini, kalau dari jenjang SMA, di Jepang juga ada yang masuk dari jenjang SMP, kemudian ada periode khusus gitu sebelum masuk ke College of Technology. Ini mungkin lebih ke semacam SMK tapi lebih extended gitu ya. Yang dari situ kemudian mereka bisa melanjutkan ke S1 gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang pasca sarjana, baik master ataupun doktor. Nah, yang warna merah-merah ini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang mereka menerima mahasiswa-mahasiswa asing. Artinya di situ ada kesempatan, ada beasiswa untuk mahasiswa asing melanjutkan sekolah di jenjang-jenjang yang mereka inginkan. Nanti kita akan melihat satu-satu. Yang pertama universitas. Nah, kalau di sini biasanya hampir sama, jadi S1 gitu ya. Dengan masa belajarnya kurang lebih 4 tahun. Total SKS-nya kalau di total itu kurang lebih 124 SKS untuk jurusan-jurusan yang umum. Tapi untuk jurusan-jurusan kesehatan, misalkan kedokteran gigi, farmasi atau kedokteran hewan, itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, kurang lebih 6 tahun. Nah, untuk universitas ini pendidikannya lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau teori-teori gitu. Jadi hampir sama dengan S1 di Indonesia. Kemudian gelar yang akan didapatkan adalah sarjana gitu atau bachelor of apa gitu ya, yang tergantung dari jurusan yang diinginkan. Kemudian di beberapa universitas memang tidak semua begitu, ada yang dinamakan program ekstensi. Nah, ini biasanya mewadahi lulusan-lulusan dari tadi junior college atau College of Technology atau Specialized Training College tadi yang setara diploma atau yang kejuruan begitu, untuk melanjutkan pendidikan agar bisa mendapatkan gelar sarjana. Namun memang program ini tidak selalu diselenggarakan setiap tahun, biasanya ada masa-masa tertentu, sehingga kalau mau mengambil program ekstensi ini memang harus melihat ke masing-masing universitasnya. Kemudian tadi selain universitas ada lembaga pendidikan yang disebut junior college. Ini kalau disekarkan gitu mungkin sama seperti di tempat kita diploma begitu. Masa pendidikannya 2 tahun dan tujuan dari pendidikannya lebih kepada menekankan pada keahlian-keahlian tertentu gitu yang dia bermanfaat dan langsung dapat diterapkan langsung ke masyarakat gitu. Jadi hampir sama seperti diploma gitu, misalkan kesehatan, keperawatan misalkan gitu ya, yang kemudian bisa langsung atau yang ditekankan lebih kepada skill gitu. Kemudian gelar yang akan didapat adalah diploma atau associate degree. Kemudian ada specialized atau professional training college, ini juga sama 2 tahun, tetapi degree ini atau lembaga pendidikan ini tidak memberikan degree atau tidak memberikan gelar gitu ya, tetapi yang diberikan adalah sertifikasi profesi gitu. Jadi lebih ke kejuruan gitu atau sertifikasi profesi-profesi tertentu yang dia lebih menekankan pada keterampilan untuk pekerjaan tertentu gitu ya. Kalau di leaflet yang saya baca gitu ada beberapa profesi, misalkan animator, sutradara, koki, penata rambut gitu. Jadi lebih kepada sertifikasi profesi. Ini 2 tahun.
Nah, kemudian yang terakhir adalah pasca sarjana. Tadi ini biasanya adalah lanjutan gitu ya dari jenjang sarjana. Jadi tadi kalau yang College of Technology atau yang specialized atau profesional itu harus mengambil sarjana dulu gitu, baru kemudian bisa melanjutkan ke pasca sarjana gitu, baik jenjangnya S2 gitu ya, atau S2 profesional gitu, misalkan ada akuntan misalkan, atau ada hukum gitu misalkan, itu ada S2 profesional. Kemudian ada program S3, ini biasanya lanjutan lagi dari program master gitu. Nah, kurang lebih masa belajarnya kalau untuk program S2 adalah 2 tahun, 30 SKS gitu ya, hampir mirip dengan di Indonesia gitu. Sedangkan yang di S3 kurang lebih di sini ditulisnya 5 tahun, tapi ini biasanya maksimal gitu, kurang lebih 4 sampai 5 tahun itu sudah bisa diselesaikan. Nah, yang agak berbeda dengan S1 yang di Jepang, kalau di Indonesia biasa kita harus menulis semacam skripsi begitu ya. Kalau di Jepang untuk S1 dia hanya menuliskan semacam tugas akhir dengan penelitian yang sangat sederhana kalau saya bandingkan dengan penelitian S1 di Indonesia. Nah, skripsi yang benar-benar tertulis itu justru pada di program S2 dan S3 dalam bentuk tesis dan disertasi gitu. Jadi boleh saya katakan mungkin skripsi di Indonesia bisa selevel dengan, ya nggak selevel ya, tetapi lebih tinggi begitu dibandingkan dengan tugas akhir yang yang di S1 itu, khususnya yang di tempat saya ya. Saya mungkin nggak tahu kalau di tempat Mbak Zakia dan Mbak Astari mungkin nanti sedikit berbeda gitu ya. Itu kemudian gelar yang didapat sama, ada magister atau magister profesional atau doktor. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu dan adik-adik ketahui juga, selain tadi jenis-jenis pendidikan tingginya gitu di Jepang, itu ada 3 jenis universitas kalau dilihat dari pembiayaannya. Jadi ada universitas nasional atau universitas negeri nasional gitu ya, yang pembiayaannya itu full semua dari negara atau dari pusat gitu ya, sehingga biaya kuliahnya biasanya lebih terjangkau dibandingkan universitas lainnya. Namun biasanya yang kelompok universitas nasional ini seleksi masuknya sangat ketat dibandingkan dengan universitas lainnya. Kemudian yang kedua adalah universitas lokal publik. Ini juga universitas negeri, tapi negeri lokal gitu ya. Kalau tadi negeri nasional, ini negeri lokal, artinya pendanaannya itu umumnya adalah dari pendanaan Pemda setempat gitu, atau provinsi, dana yang dikeluarkan oleh provinsi di mana si universitas itu berada, sehingga dari segi biaya juga lebih terjangkau. Kemudian yang terakhir adalah universitas swasta. Nah, ini dia tidak mendapatkan pendanaan dari manapun gitu, sehingga biaya masuknya biasanya lebih tinggi. Tapi umumnya mereka mempunyai uang yang lebih banyak gitu, sehingga fasilitasnya biasanya lebih unggul. Nah, kalau di Jepang 3 jenis universitas ini biasanya kalau dari segi kualitas sama gitu ya. Jadi sama-sama bagus. Yang membedakan hanya seleksi masuknya saja yang biasanya lebih ketat dibandingkan untuk yang nasional negeri tadi, lebih ketat dibandingkan yang lainnya. Itu kemudian ini ada beberapa ranking begitu dari Times Higher Education, 10 peringkat universitas terbaik di Jepang gitu ya. Kemudian, nah ini jumlah universitas di Jepang sangat banyak begitu, Bapak Ibu, adik-adik semua gitu, sehingga untuk memang harus ada universitas yang kita tuju dulu gitu, kemudian kita lihat adakah program-program yang menawarkan departemen atau jurusan yang memang kita minati. Ya, kalau dilihat tadi dari 3 jenis universitas, memang yang paling sedikit adalah universitas negeri nasional tadi ya. Yang nasional itu hanya 86. Nah, umumnya gitu ya. Yang ini yang seleksi masuknya lebih ketat. Itu kemudian ini slide terakhir Mbak Zakia dari saya, jadi mungkin sedikit menggambarkan atmosfer studi di Jepang seperti apa. Kampus di Jepang itu bukanya 24 jam. Saya nggak tahu kalau sekarang ya pada saat COVID, tapi pada saat saya sekolah di sana
karena saya bekerjanya banyak di laboratorium, jadi ini sangat memudahkan gitu. Karena pada saat itu saya tidak bawa keluarga, jadi ngelangut sendirian kalau pulang ke kos. Jadi saya lebih senang menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja di laboratorium. Jadi dia buka 24 jam. Kemudian kegiatan di kampus, orang Jepang itu bangunnya agak siang, jadi biasanya jam 9 atau jam 10 itu baru mulai kuliahnya. Beda kalau di tempat kita jam 7 itu sudah mulai kuliah gitu. Kalau di sana rata-rata jam 10 itu baru mulai aktivitas di kampus itu terlihat ramai gitu ya. Kemudian yang juga sangat spesial gitu di atmosfer studi di Jepang itu hubungan antara profesor kemudian dan lab member itu sangat-sangat dekat gitu. Jadi di sana biasanya kalau untuk S1 dia akan masuk ke lab di tahun-tahun terakhir gitu. Nah, di lab itu biasanya dia akan mengerjakan suatu penelitian yang satu rumpun. Di dalam kelompok itu ada associate professor atau profesor mudanya, kemudian ada mahasiswa S3-nya, ada mahasiswa S2-nya, ada mahasiswa S1-nya gitu ya. Jadi biasanya kelompok itu akan solid gitu, kemudian melakukan satu topik yang sama. Kadang yang S3 dibantu dengan anak S1, yang S1 belajar cara mengoperasikan alat oleh anak-anak S2 atau S3 gitu. Jadi sangat dekat dan hubungannya sangat baik. Ya mungkin hampir sama dengan kultur di Indonesia gitu ya, karena sama-sama timur. Kemudian dari segi fasilitas, bahan-bahan laboratorium itu tidak usah dipikirkan karena semua akan ditanggung oleh profesornya. Jadi kita hanya menuliskan aja barang belanjaan yang kita butuhkan gitu untuk kebutuhan laboratorium. Kemudian setiap mahasiswa yang sudah masuk lab itu biasanya diberi satu fasilitas kursi, tempat duduk gitu untuk dia bisa benar-benar belajar atau fokus gitu di sana. Jadi kegiatannya adalah hanya nge-lab, kemudian duduk di situ gitu ya. Nah biasanya profesor di sana itu karena hardworking gitu ya. Kalau ada anak-anak yang pulang sebelum profesornya pulang itu dicariin gitu. Jadi biasa kita kalau pulang ngintip dulu di ruangan profesornya udah pulang belum, sampai jam 10 malam belum pulang lah. Biasanya anak-anaknya nggak berani pulang gitu. Jadi nunggu di sana gitu sampai profesornya pulang gitu. Tapi secara umum atmosfer studi di sana sangat-sangat baik dari fasilitas, atmosfer gitu sangat mendukung untuk kita belajar gitu ya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Mbak Zakia. Ini beberapa referensi, nanti mungkin kalau mau dibaca lebih lanjut. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Zakia. Oke, terima kasih banyak Bu Indun ya. Nah, kita sekarang panggil lagi nih guide kita nih. Mas Ridwan, boleh gimana nih lokasi sekarang? Halo, balik Ya. lagi. Nah, sorry ini udah agak gelap. Kelihatan nggak? Maaf ya, kualitas kameranya kurang oke. Nah, ini salah satu kayak danau kecil lah di taman Bepu tadi. Nah, biasanya, ini udah agak terang. Jadi kayaknya ini tergantung sudut ininya kameranya, jadi agak terang lagi kalau kedengeran suara saya kan ya? Kedengeran. Nah, melanjutkan kalau kata Bu Indun tadi kan karena kampusnya deket mall, atau lagi pusing belajar atau lagi lab gitu ya, jadi kan hiburannya misalnya belanja ke mall gitu. Nah, kalau di sini di kota Bepu sama sih kayak yang disebut sama Mbak Zakia tadi, karena kampusnya itu berada di kota yang kecil, mungkin bisa dibilang setara kayak kota-kota kayak di mana ya, Purwokerto atau Wonosobo kali ya. Nah, cuman kelebihannya ada banyak tamannya, taman kotanya ada banyak. Ini cuma salah satu aja. Namanya ini Bepu Poeng, Taman Bepu. Nah, ini kalau misalnya pas lagi bulan Maret tadi bersamaan atau biasanya lebih dulu sih sebelum bunga-bunga sakuranya mekar. Ini bunga-bunga tulipnya nih bagus warna-warni, ada warna ungu, warna merah, terus ada warna kuning dan jingga di pojok sana juga kayak gitu. Nah,
Terus kalau misalnya ya gitu, kalau lagi pusing ya udah main air di sini. Terus karena di kotanya kecil, banyak kan orang-orang tua yang ada di sini. Jadi mereka kalau sore banyak kumpul di sini. Terus biasanya ngasih makan burung merpati, atau ini di danau ini ada banyak bebek juga. Mereka biasanya pada ngasih makan bebek gitu. Jadi hiburannya kayak gitu. Oke, ini juga taman-taman kayak gini di kota lain juga ada ya. Di tempat Bu Indun dulu juga banyak taman kan ya, taman kota gitu. Betul Mbak Zakia, bahkan di dalam kampus saya itu memang Hokkaido itu terkenal dengan lahan hijaunya gitu. Jadi sangat banyak sekali taman-taman di dalamnya gitu. Ya tadi sama kayak Mas Ridwan juga, kalau lagi nggak ada uang, beasiswa habis, berarti nyari refreshingnya ke taman gitu. Oke, oh ini ada, oh boleh bawa sepeda ya ke taman ya, boleh masuk. Boleh, boleh. Ini juga banyak meja-meja kayak gini. Jadi biasanya kalau kondisinya lagi summer, hawanya lagi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, bisa juga belajar di sini, bawa buku, baca sepagian, atau pas sore-sore, kayak gitu. Jadi inilah, enak buat belajar hawanya. Oke, wah udah bisa bayangin ya, adik-adik semua nanti kalau saya kuliah di Jepang nih bisa belajar di taman nih, sepi, bisa fokus asal nggak ketiduran ya di taman ya. Nah sekarang coba saya panggil Mbak Konita lagi nih, mana Mbak Konita? Halo, sebentar. Oke, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Oke. Ini tadi kan udah di bagian sana di kampusnya. Sekarang ini di bagian tengahnya. Terus di situ itu ada tempat bus stopnya. Terus sekarang itu lagi ada Lawson-nya. Cuman dia lagi tutup karena yang pertama itu sekarang lagi libur. Sama dia tuh sekarang kalau misalnya karena sekarang hari Minggu juga, dia tuh bukanya sampai jam 5 aja. Begitu. Karena sekarang di Jepang waktunya udah jam 6. Terus ini ada kayak tempat nunggunya gitu buat mahasiswa yang misalnya habis kelas terus nanti mau pulang kayak gitu bisa nunggu di sini biar nggak kehujanan juga kalau misalnya hujan, ataupun kadang di sini sekarang ada badai gitu. Jadi kalau misalnya cuman nggak ada atap atau apa buat nungguin bus tuh kadang suka kehujanan atau enggak kayak ya masuk angin gitu deh. Terus ini bus stopnya ini biasanya dipakai mahasiswa buat nunggu bus buat pulang, sama di situ nanti ada connecting door ke Lawson-nya kalau mau beli makanan. Oh jadi ini halte ceritanya ya, bukan kantin ya? Bukan, kantinnya ada tapi udah tutup. Iya. Haltenya aja kayak long di bandara ya? Iya, terus itu nanti kalau misalnya ada bangunan di depan itu tuh langsung kafetaria kalau misalnya mau makan siang seperti itu. Oh ada, jadi kantinnya gedung sendiri gitu. Terus kalau sholat gimana nih? Kalau pas kuliah jadwalnya nempel sama waktu sholat, ada tempat sholat juga nggak di sana? Ada namanya gedung namanya Student Union, itu biasa dipakai sama mahasiswa buat kegiatan, bisa juga kadang buat latihan performance. Nah di situ ada namanya quiet room. Tadi aku kesana cuman lagi dikunci juga. Jadi di situ kayak musola kecil gitu, terus di toiletnya juga kayak ada tempat wudhunya. Nah itu biasanya kalau mahasiswa yang muslim mau sholat di sana itu udah disediain tempat sama kampus. Nah di quiet room itu juga sebenarnya diperbolehkan buat agama-agama lain kalau misalnya mau ibadah juga itu boleh ke sana seperti itu. Tapi biasanya dipakainya buat mahasiswa muslim. Oke, jadi gitu. Kalau kita difasilitasi ya ada ruangan untuk sholat juga ya, jadi nggak perlu khawatir gitu ya kalau misalnya nanti studi di Jepang, insya Allah ada space-space yang memang sudah disediakan untuk tetap sholat gitu. Oke, makasih Mbak Konita. Nah, sekarang kita ke Mbak Astari nih. Silakan. Sekarang Mbak Astari mau sharing. Kalau tadi Bu Indun tentang tips, bukan tips ya. Gimana sih sistem pendidikan di Jepang gitu ya? Ada specialized college, D3, D1, D2, D3, S1, extension untuk
kalau habis D3 extension dan S2, S3 seperti itu ya, dan apa bedanya dengan sistem pendidikan di Indonesia? Kalau Mbak Astari itu akan sharing tentang gimana sih emang apa aja gitu yang dibutuhkan untuk daftar beasiswa di Jepang. Silahkan Mbak Astari. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Ini saya izin share screen juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini adalah saya cuma ngopi template dari Mbak Zakia kemarin ya, yang dari apa namanya London itu. Jadi ini gambaran buat tadi Mas Ridwan tuh lagi di mana dan Mbak Konita tuh lagi di mana. Nah ini yang di atas ini apa namanya Ritsumeikan tuh yang di atas ini ya, kampusnya itu. Terus habis itu di bawah sini tuh Beppu Koen ya, Beppu Koennya tuh Beppu Park, Taman Beppu tuh ada di bawah banget lah. Nah itu tuh perjalanan dari Beppu Koen ke kampus itu paling ada 45 menitan ya pakai bis ya. Itu terus apa namanya? Mungkin teman-teman belum kebayang gitu Beppu tuh sebenarnya ada di mana sih gitu kan, posternya bilangnya Tokyo I'm coming gitu ya, sebenarnya Beppu tuh kalau dari Tokyo tuh mananya gitu kan. Nah ini kalau misalnya diperbesar lagi petanya itu Beppu tuh adalah kota kecil di Kyushu ya, di Kyushu yang north east. Mungkin kota-kota besar yang bersebelahan sama dia itu kayak Oita atau Fukuoka gitu-gitu ya. Nah ini kalau diperbesar lagi nih, Kyushu itu pulau yang paling bawah itu ya. Di sini ada tulisannya Ritsumeikan Asia Pacific University. Itu adalah universitas yang sekarang Mas Ridwan dan Mbak Konita ada di sana. Terus Tokyo itu ada di sini ya, kelihatannya Tokyo. Nah itu tuh kalau dari obrolan kemarin sama Konita, katanya itu jaraknya kalau pakai pesawat 1 jaman gitulah ya dari Beppu. Kalau mau dari Beppu mau ke Tokyo gitu. Jadi kalau misalnya udah suntuk dengan suasana yang mungkin terlalu sepi dan terlalu banyak sepi dan mungkin di pegunungan gitu, pengen nyari suasana kota, kalau misalnya mau ke Tokyo ya harus naik pesawat 1 jam gitu ya. Tapi kalau misalnya mau nyari kota yang terdekat mungkin ada Oita. Nah itu jaraknya sekitar 25 menit saja kalau pakai kereta gitu. Nah ini beberapa gambar dari pengalaman saya dulu kuliah di Jepang. Ini mungkin tadi dari virtual tour itu tadi Mbak Konita sempat menunjukkan ya gedung utama, 2 gedung utama yang di APU itu. Ada 2 gedung, ini kan typical building, Japanese building banget ya, kayak sekolahnya tuh kayak ada jamnya, terus habis itu ada logo sekolahnya gitu ya, dan kotak-kotak gitu, itu typical Japanese building banget lah. Nah, kalau menurut saya. Kemudian ini foto saya wisuda dulu, sudah agak lama ya, 2018, berbondong-bondong sama keluarga. Alhamdulillah mereka berkesempatan ikut juga. Terus habis itu mungkin tambahan tentang apa tadi namanya, buat teman-teman yang mungkin nggak usah merasa takut sebagai Muslim, nggak usah merasa takut untuk mau kuliah di Jepang gitu ya, karena di sana cukup difasilitasi gitu kebutuhannya komunitas Muslim, misalnya ya itu tadi tempat sholat gitu ya, quiet place. Terus habis itu di cafeterianya juga itu sudah tersedia Muslim friendly menu kayak gitu. Nah terus kalau nggak salah juga cafeteria di APU itu salah satu kafeteria yang menyediakan menu halal terbesar gitu ya. Nah nanti akan saya jelaskan lagi gimana caranya masuk sini. Terus di sini itu gambar salah satu suasana kelas favorit saya dengan profesor di media gitu ya. Gitu. Nah tadi mungkin sama Mbak Konita belum nggak bisa masuk library karena memang hari Minggu ditutup ya. Ini suasana dalamnya seperti ini kurang lebih. Jadi ada ruang-ruang untuk belajar pribadi gitu, ada ruang-ruang untuk belajar sendiri, tapi ada juga ruang-ruang untuk belajar grup gitu. Nah, kalau mungkin yang di London Tour kemarin itu yang jadi rebutan adalah ruang belajar mandiri. Kalau di APU itu seringkali yang jadi rebutan itu ruang belajar yang kelompok gitu ya. Ada namanya group study room dan itu juga sama. Ada sistem reservasinya gitu ya online. Dan itu sering banget juga jadi rebutan karena di APU mereka pengen banget memanfaatkan lingkungannya yang sangat multikultural, di mana orang-orang tuh bisa dengan mudah sharing perspektif yang berbeda gitu ya. Itu sehingga di tugas-tugas di sana tuh banyak sekali yang memanfaatkan teamwork gitu. Jadi teamwork untuk bisa teamwork yang
intensif itu kemudian terus grup study room-nya menjadi grup study room yang ada di perpustakaan itu menjadi rebutan gitu. Terus di ruang library ini juga di salah satu pojokan lantai 2 itu ada ruang yang nyaman yang disediakan untuk menonton film gitu ya. Jadi mereka di library-nya itu juga punya koleksi-koleksi film Jepang maupun film internasional tuh ada. Karena beberapa kelas, terutama di kelas APS ya, di kelas yang di jurusannya Mbak Konita dan saya dulu, itu kan Culture, Media, and Society itu, beberapa tugasnya itu emang diminta untuk menonton film kayak gitu. Nah, terus ini ada beberapa staff ya, student staff, jadi hampir semua departemen atau divisi gitu ya, misalnya di perpus gitu ya, di perpus di kampus itu hampir semuanya mereka itu merekrut student staff gitu. Nah, salah satu hal yang menjadi keunggulan kuliah di Jepang itu kamu bisa punya kesempatan untuk part time, dan part time-nya itu juga yang ada di lingkungan kampus juga gitu. Jadi hal-hal yang bisa menambah poin plus kamu untuk misalnya mau lanjut studi ke S2 kayak gitu. Misalnya di sini sebagai library staff gitu ya. Terus bisa juga misalnya sebagai teaching assistant. Nah, itu tuh hal-hal pengalaman-pengalaman berharga yang mungkin nggak gampang gitu didapetin di kampus-kampus Indonesia. Tapi di Jepang itu bisa mudah banget karena di sana mereka pengen bisa melibatkan student gitu dalam sistem perkuliahan mereka kayak gitu. Nah, berikutnya insya Allah saya akan berbagi jurus studi gratis ke Jepang. Ya, jadi Study in Japan itu tadi salah satu link yang sudah ditampilkan Bu Indun ini ya, studyinjapan.go.jp. Ini boleh referensi tambahan kalau buat teman-teman yang pengen riset sendiri. Nah, ini yang sebelah ini adalah salah satu foto mahasiswa Indonesia yang menjadi lulusan terbaik di kampus APU gitu ya. Kenapa saya menampilkan foto ini? Karena saya pengen ini maksudnya memberikan semangat gitu buat adik-adik bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan role model kayak gitu. Banyak orang Indonesia itu yang sangat berprestasi dan di kampus-kampus luar negeri pun mereka bisa sangat excel gitu dan bahkan melebihi students internasional dari negara lain kayak gitu. Jadi insya Allah Indonesia tuh nggak kekurangan ini ya, nggak kekurangan role model, tinggal kita tiru aja, tinggal kita pelajari langkah-langkah yang dia lakukan itu apa, terus mungkin kita tiru aja kayak gitu ya. Insya Allah kita nggak kekurangan role model sebenarnya. Nah, terus kemudian untuk ke Jepang sendiri itu saya akan berbicara sedikit tentang 2 sampai 3 pilihan scholarship di bawah ini ya. Yang pertama itu JASO, kemudian yang kedua itu Max. Jadi ini beasiswa yang dari pemerintah Jepang. Nanti saya akan lampirkan linknya di chat. Terus kemudian yang beasiswa yang didapat oleh Mbak Konita ini namanya Tuition Reduction Scholarship dari APU. Nah, yang dibiayai apa saja? Yang pertama, kalau dari Japanese Government Scholarship itu SPP. SPP-nya mulai dari entrance exam sama matriculation. Matriculation itu maksudnya kelas bahasa yang perlu diambil ketika baru sampai di Jepang kayak gitu. Jadi kalau baru sampai di Jepang itu dengan beasiswa Max itu diharuskan mengikuti kuliah itu dalam bahasa Jepang seperti itu. Jadi makanya mereka menyediakan matriculation class bahasa. Nah, itu kalau misalnya teman-teman bisa lolos beasiswa ini itu di cover juga gitu biaya belajar bahasanya itu. Kemudian SPP juga termasuk biaya kuliah selama 4 tahun di sana. Kemudian biaya hidup itu 117.000 yen per bulan. Ini termasuk yang paling banyak. Kalau nggak salah mungkin nanti Bu Indun atau Mbak Konita, Mas Ridwan atau Mbak Zakia bisa correct me if I'm wrong ya. kalau misalnya nanti di tengah-tengah saya ada salah menjelaskan. Ya, ini termasuk salah satu yang paling banyak. Kalau nggak salah tuh 1 yen sekarang 120 rupiah ya. Jadi kalau dirupiahkan itu dikali 100 gitu. Jadi sekitar 11.700.000 rupiah itu biaya hidup per bulan gitu. Maksudnya biaya beasiswanya itu dapat segitu per bulannya untuk Max. Kemudian dapat asuransi kesehatan, kemudian traveling expense juga untuk perjalanan ke Jepang dan dari Jepang gitu. Nah, terus proses seleksinya tuh apa aja gitu ya untuk Max Scholarship ini.
Yang pertama, English Proficiency Test itu salah satu sertifikat yang boleh dilampirkan, boleh tidak gitu ya, dan itu bisa diambil dengan tes IELTS, TOEFL atau TOEIC. Kemudian Japanese Proficiency Test, karena kalau dengan Max ini adalah kuliahnya itu nanti dalam bahasa Jepang, itu ini bisa menjadi plus point gitu, walaupun tidak wajib. Nah, ya itu tidak wajib. Cuman untuk sebagai tambahan plus point itu ya bisa menambah kemungkinan teman-teman untuk diterima gitu. Misalnya teman-teman ambil JLPT itu minimal levelnya N3 kayak gitu dan seterusnya ya. Nanti mungkin Bu Indun bisa menambahkan yang tentang EJU. Terus kemudian terus di seleksi berikutnya itu setelah proses berkasnya selesai itu nanti kalau misalnya ada pengumuman untuk lanjut, teman-teman akan disuruh mengikuti ujian Max. Nah, ini nanti English based gitu ya, bukan Japanese based. Jadi misalnya ujian yang bahasa Inggris, contoh soalnya seperti ini ya. Jadi mirip dengan selevel dengan IELTS gitu. Kenapa mereka tidak mengharuskan melampirkan sertifikat IELTS? Karena mereka juga sudah melakukan ujian tulis mereka sendiri kayak gitu di proses seleksi kedua. Kemudian ini juga bagi yang memilih jurusan IPA, ini salah satu soal yang dimunculkan, ini salah satu soal biologi kayak gitu. Jadi soal biologinya pun untuk seleksi mendapatkan beasiswanya itu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus ini soal kimianya ya, salah satu soal kimianya. Sebenarnya ada cukup, maksudnya masih multiple choice gitu ya, sistemnya masih ya sama dengan di negara-negara di Asia pada umumnya. Terus ini juga soal matematika gitu. Nah, terus beberapa prosesnya itu juga, beberapa proses seleksinya itu juga salah satunya mengisi form online, terus perlu menyertakan essay tentang pengalaman Jepang gitu ya. Jadi pengalaman Jepang itu maksudnya mungkin teman-teman selama SMA ini pernah melakukan festival yang ada unsur Jepangnya, atau mungkin pernah ke Jepang mengikuti program apa, atau sekedar liburan gitu. Pokoknya intinya menceritakan sesuatu yang membuat kamu itu tertarik sama Jepang kayak gitu. Itu menjadi salah satu persyaratan untuk daftar beasiswa Max ini. Kemudian juga surat rekomendasi dari sekolah yang sudah ada formatnya, jadi tinggal diisi gitu. Nah, terus ini pilihan bidang studi untuk S1 kalau misalnya dibiayai dengan Max tadi adalah ini ya. Ini diambil dari website Kedubes Jepang di Indonesia. Misalnya di IPS itu ada law, politics, pedagogi, pendidikan gitu ya, sociology, sastra, sejarah, dan bahasa Jepang. Kemudian ada ekonomi dan administrasi bisnis juga. Nah, mungkin yang IPS tuh tidak terlalu banyak ya kalau di Jepang, tapi yang sangat unggul memang di science gitu. Kalau untuk bidang studi S1-nya. Jadi banyak yang di science, kalau untuk yang di cover di Max itu lebih banyak yang di science kayak gitu. Nah, pilihan universitas di Jepangnya ini tadi Bu Indut sudah menampilkan top 15 ya. Ini saya tambahkan the next 20. Jadi kalau menurut QS rankings yang 2021 dipublish kemarin itu yang menjadi peringkat pertama itu Tohoku University, tapi ya bisa dikira-kira ya, maksudnya ini bisa dibayangkan mungkin seleksinya yang nasional aja bisa ketat banget gitu ya kalau di Jepang. Tapi buat teman-teman yang merasa sanggup, sangat boleh dicoba. Nah, ini Hokkaido University, universitasnya Bu Indun tadi ya, termasuk salah satu yang terbaik juga di Jepang. Nah, terus ini saya mau menampilkan website beasiswa yang kedua ya. Untuk beasiswa yang kedua ini adalah beasiswa yang ya, ini website dari kampusnya Mbak Konita dan Mas Ridwan gitu. Oh, ini yang tadi, ini sekalian saya
saya masukkan ke chat ya. Mana tadi ya? Sambil nunggu Mbak Astari, kelihatan ya di Max ternyata masa pendaftarannya biasanya April-Mei nih. Oh iya benar. Ya ini jadi Max itu apa? Jadi harus nunggu pembukaan pendaftaran tahun depan ya. Ini kebetulan sudah ini ya, apa namanya sudah berlalu kalau yang 2022. Jadi untuk menunggu bisa teman-teman bisa sambil mempersiapkan gitu ya, terutama yang untuk ujian tulis tadi itu sambil menunggu bulan April tahun depan kayak gitu. Nah, ini tampilan apa namanya? Beasiswa program undergraduate yang dari pemerintah Jepang. Kemudian ini form aplikasinya gitu nanti tinggal diisi. Nah, ini FAQ yang sering hal-hal yang sering ditanyakan terkait beasiswa Max. Nah, ini teman-teman bisa akses juga. Udah saya copy paste linknya di chat. Boleh sambil diakses juga. Nah, ini beasiswa kedua yang ingin saya ceritakan. Ini adalah beasiswa dari Ritsumeikan APU ya. Tadi ada yang nanya dari Mbak Konita itu dapat beasiswa dari lembaga apa gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah ini nemu universitasnya dulu gitu ya. Jadi Ritsumeikan, nama universitasnya itu Ritsumeikan Asia Pacific University. Nah, di sini sudah ada berbagai macam informasi, tinggal benar-benar tinggal dieksplor aja gitu ya teman-teman. Ini saya promosi APU banget ya ke sana. Jadi saya kok mouse-nya hilang. Ya, jadi di website ini tuh sudah ada banyak informasi, insya Allah sudah lengkap gitu ya. Dan beasiswa yang tersedia di awal itu ya waktu pendaftaran itu adalah tuition reduction namanya. Jadi beasiswa pemotongan SPP kayak gitu ya. Dan pemotongan SPP-nya itu ada berbagai level gitu dari 30% sampai 100%. Nah, Mbak Konita nih dapat yang 100% gitu. Hebat ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya Mbak Konita juga kok bisa dapat 100% kayak gitu ya. Mbak Astari juga terus, ini dulu. Oh, terus. Oh iya. saya bentar ini saya kok susah mau menampilkan ya sebentar ya. Iya. Iya, jadi ada pilihan 30 sampai saya share gini aja deh. Ini untuk yang APU ya, teman-teman. Kita share ke sini. Nah, udah itu yang APU. Oh, oke. Nah, ini lebih jelas. Nah, terus pilihan beasiswa tadi itu kayaknya kenapa bisa dapat 100%, kenapa ada yang dapatnya mungkin 30% atau lainnya, itu mungkin karena faktornya karena apa yang dilakukan selama SMA dulu gitu ya. Jadi maksudnya berapa banyak prestasi yang bisa dia kumpulkan untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah, misalnya kayaknya sih kalau saya pribadi itu yang membantu saya mendapatkan 100% itu mungkin karena sebelumnya ada pengalaman pertukaran pelajar ke luar negeri kayak gitu ya. Nah, jadi waktu SMA ini adalah waktu yang sangat berharga untuk mencari peluang mungkin yang nggak cuma di dalam sekolah aja, tapi juga di luar sekolah seperti itu. Nah, keuntungan yang ada salah satu perks di kuliah di APU itu, mereka tidak mewajibkan harus bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi kelasnya tersedia dalam bahasa Inggris gitu. Tadi mungkin ada yang nanya, kalau misalnya mungkin ada yang khawatir ya kalau ke Jepang tuh nanti bahasa pengantarnya apa gitu. Nah, ini kebetulan di APU bisa gitu kamu kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris gitu. Nah, kalau terkait jurusan, itu jurusannya ada departemennya sebenarnya ada 2 gitu ya. Jadi ada College of Asia Pacific Studies ini ya.
itu ilmu sosial gitu. Nah, terus area of study-nya itu maksudnya bidang studinya itu ada tadi Mbak Konita yang ini ya, Culture, Society, and Media gitu. Terus kalau saya dulu tuh International Relations and Peace Studies. Kemudian yang lainnya ada Environment and Development, ada Hospitality sama Tourism. Tourism itu pariwisata. International Relations and Peace Studies itu HI gitu. Terus, nah di sini bisa banget dieksplor ya, adik-adik sekalian atau bapak ibu sekalian, ini websitenya itu sangat user friendly. Jadi di sini ada mock lectures-nya juga gitu. Jadi kita bisa sambil merasakan nanti kuliah di EPU itu rasanya kayak gimana sih kayak gitu. Terus kalau untuk College of International Management, jurusan yang tersedia itu mana nih? Innovation and Economics, Marketing, Strategic Management and Organization, sama Accounting and Finance. Kalau dulu Mbak Yaya itu accounting ya, Mbak? Ya, jadi saya memang alumni situ juga. Dulu kebetulan saya ada jurusan yang sekarang sudah tidak ada. Jadi saya dulu dapat IT dan manajemen. Jadi dapat separuh semacam double degree gitu ya. Dapat software development juga, programming, IT, dan ada manajemennya juga. Namun jurusan itu sudah tidak ada. Sekarang EPU fokus di sosial saja. Ya, mungkin Mbak Astari saya mau nanya nih, untuk rekap nih, kan tadi ada yang tanya juga nih di chat nih, kalau tentang persiapan cari beasiswa di Jepang itu berarti intinya apa aja sih yang harus disiapkan gitu? Ya, kalau intinya mungkin ini sih, kalaupun misalnya tujuannya ke Jepang itu bahasa Inggris ya, tetap perlu dipersiapkan gitu, karena itu menjadi salah satu syarat berkas dan tes untuk bisa mendapatkan beasiswa itu ya bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Jadi memang walaupun ke Jepang pun itu yang paling perlu dipersiapkan adalah bahasa Inggris. Terus untuk yang mau jurusan IPA gitu ya, jadi mulai membiasakan membaca soal-soal dalam bahasa Inggris juga gitu, latihan soal IPA dalam bahasa Inggris juga gitu. Nah, insya Allah nanti yang udah biasa mengikuti A level gitu ya, udah terbiasa melihat soalnya, udah terbiasa menjawab, nanti insya Allah bisa insya Allah mudah lah gitu untuk bisa melalui tes Max Scholarship kayak gitu. Selain itu tadi Mbak Astari juga sebutkan portofolio selama SMA ya. Kalau tadi Mbak Astari itu pertukaran pelajar gitu kan, dapat kesempatan pertukaran pelajar dan sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk kesempatan yang lain. Jadi kuliah di luar negeri itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kuliah di luar negeri itu tidak memandang sempit prestasi gitu. Prestasi itu nggak harus juara-juara tok gitu, tapi prestasi itu juga boleh gimana kita, misalnya kita adalah ketua panitia apa, seperti itu, kita berkontribusi, atau kita bikin project untuk sosial apa, ya, atau betul. Kita adalah inisiator gerakan apa, atau kita mempunyai eksperimen apa, gitu. Jadi tidak harus yang juara-juara apa, karena biasanya yang dicari adalah cerita unik kita tentang pengalaman kita menjalani kehidupan bersekolah selain nggak cuma akademik gitu ya. Jadi selain akademik, tapi kegiatanmu untuk mengembangkan diri itu apa sih gitu. Itu yang mereka mau cari gitu. Jadi dari kelas 1, jadi kalau misalnya tabungan pengalaman itu kan nggak cukup ya, cuma di kelas 12. Jadi saran kami adalah dari kelas 1, silahkan menabung sebanyak-banyaknya pengalaman. Ada kegiatan apa, ikuti, daftar. Kalau misalnya nggak lolos, ya nggak apa-apa, cari kegiatan lain. Ada segudang kegiatan ya saat ini ya, online, apalagi ternyata kita dimudahkan juga dengan online, ada banyak webinar-webinar, konferensi-konferensi remaja juga online dilakukan skala internasional, gitu ya, silahkan. Nah, tapi sebelum kita akan masuk juga nih, nah, sedangkan kalau biasanya masa depan, persiapannya gimana sih gitu ya, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita cek dulu nih Mbak Konita dan Mas Ridwan nih. Mbak Konita dan Mas Ridwan, monitor? Halo. Oke. Sekarang di mana nih posisinya nih Mbak Konita dan Mas Ridwan? Mungkin Mbak Astari bisa di stop share sedikit dulu, nanti baru. Oh ya, videonya belum kelihatan ya. Iya. Halo, ini udah mulai agak malam. Tadi ceritanya habis dari taman mau kembali ke rumah.
Nah, ini belanja bahan makanan dulu nih. Kalau di Beppu ada beberapa tempat buat belanja. Ini salah satu tempatnya, namanya Drugstore Mori. Mungkin bahkan kebanyakan teman-teman sendiri pada bingung kok belanja bahan makanan di Drugstore Mori. Di drugstore kan itu toko obat gitu kan. Nah, justru kalau belanja, ini salah satu teknik belanja makanan murah di Jepang, mungkin di Indonesia juga ya, kayak misalnya kalau kita belanja di Guardian atau di mana, justru air mineral, kalau di mall ya, air mineralnya malah jauh lebih murah di situ daripada kalau belanjanya di kayak misalnya di hypermartnya atau di French market kayak gitu misalnya. Nah, di dekat sini juga ada apa itu ya, kelihatan nggak ya? Aku agak maju dikit deh. Ini tadi mau ngeliatin halte busnya di Beppu. Nih kalau misalnya ini kan kebetulan saya di sini kan pakai sepeda, dan karena tempat tinggalnya naik ke atas gunung, jadi ini sambil dituntun aja sepedanya biar nggak capek. Nah kalau misalnya nggak ada sepeda, nah ini contohnya bis-bis yang ada di Beppu kayak gini. Jadi untuk naik bis ini bisa ada beberapa cara untuk pembayarannya, bisa dengan bayar cash, walaupun misalnya di dalam bisnya itu mereka ada kayak semacam mesin gitu, dan nanti kita naiknya dari stasiun mana, terus kita turunnya di stasiun mana, itu nanti udah ada hitungannya berapa yen yang harus dibayar. Cara kedua bisa pakai kartu, jadi kayak misalnya ada e-money-nya gitu di sini, namanya kayak Nimoka atau Suica kayak gitu-gitu. Jadi intinya nanti diisi kartunya, waktu masuk ke dalam bus itu nanti kayak ada tap in, nanti pas keluar tap out. Nah, beberapa di negara maju, ya sebenarnya di Jakarta juga gitu ya. Jakarta kan ada tap in tap out-nya. Nah, ini contoh halte busnya. Ini contoh halte busnya kecil sih kayak gini. Tadi kan diceritain sama Mbak Konita kalau misalnya lagi hujan badai kan kurang proper ya. Kalau haltenya kayak gini kadang-kadang anginnya sampai tempias masuk di bawah itunya, kanopinya, jadi tetap masih kena basah. Makanya kalau bisa dibilang halte busnya di ETU tadi udah kayak lunch bandar hotel gitu. Nah ini sambil kilas ngeliatin ini kantor pemerintah Beppu. Jadi kalau pas nyampe ke Beppu, kalau misalnya kuliahnya di kampus di sini ya, nah ini salah satunya ngurus kayak buat ngurus kartu penduduknya di sini, terus ngurus berbagai berkas-berkas lah, terus asuransi, kesehatan, dan segala macam. Gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih, Mas Ridwan. Jadi ini suasana jalanan di Jepang ya. Betul Ada sekali. mobil, motornya sangat jarang ya. Paling mobil Iya. aja. Itu pun juga jarang-jarang sih kendaraan lewat sini. Iya, bis juga pendek-pendek. Kenapa pendek? Karena biar pengguna kursi roda bisa masuk dengan mudah kayak gitu. Terus tadi mungkin nggak sempat lihat ya kalau halte di Jepang itu apa namanya jam. Waktunya sangat strict gitu ya. Kalau misalnya waktunya 8.15 nyampe ya 8.15 itu dia nyampe, cuman ditunggu 1 menit, begitu udah mau 8.16 dia langsung berangkat gitu. Walaupun kita udah mendekati lari-lari deket pintunya ya tetap ditinggal gitu ya. Jadi benar-benar disiplin sekali gitu. Nah, sekarang coba kita ke Mbak Konita. Silakan Mbak Konita nih, lagi di mana nih? Oke, ini lagi jalan ke asrama kampusnya. Jadi di sini ini kalau misalnya anak tahun pertama, mahasiswa tahun pertama, biasanya tinggal dulu di asrama selama bisa 6 bulan tapi maksimal 1 tahun gitu. Nah nanti kalau misalnya masa tinggalnya udah habis di asrama, itu pilihannya ada 2. Yang pertama bisa tinggal di downtown. Jadi kan karena ini di atas gunung, jadi kayak kebagi jadi 2 area gitu. Yang pertama tuh di area kampus di atas gunung, sama yang kedua itu di bagian bawah itu nanti kayak banyak toko-toko dan segala macam gitu. Nah, biasanya tinggal di situ atau enggak nerusin jadi pengurus asramanya atau namanya resident assistant.
Nah, ini aku lagi jalan ke bagian asramanya. Itu sebelah Sebentar. kanan ada apa Mbak Konita tuh? Oh, sebelah kanan itu ada gymnya kampus. Biasanya kalau ada kegiatan olahraga itu di sini, atau enggak ada juga beberapa apa namanya kayak ekstrakurikuler mahasiswa begitu, klub-klub gitu yang nanti misalnya mereka butuh ruang yang luas buat misalnya kayak ekskul tari Jepang atau apa, itu nanti bisa di sini juga. Terus di bagian kiri itu ada parkiran mobil, sama nanti itu ada jalur bus gitu. Oke, jadi di isinya gimnasium itu ada apa aja tuh? Ada buat lapangan gitu atau ada buat fitness doang atau gimana? Iya, ada fitness juga, dan itu juga jadi salah satu fasilitas kampus bisa dipakai sama mahasiswa di sini. Seperti itu. Oke, terus juga ada lapangan indoor ya? Iya, ada lapangan indoor dan lapangan outdoor juga. Ini nanti kelihatan ada lapangan yang biasanya mahasiswa yang cowok-cowok pada main basket di situ. Oke, terima kasih Mbak Konita. Nih sambil Mbak Konita jalan ke asrama gitu ya, kita lanjut dulu nih Mbak Astari. Mungkin saya yang share screen aja. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jadi kalau di SMA masa depan itu gimana sih persiapannya untuk apa namanya mempersiapkan anak-anak kalau misalnya punya minat ke melanjutkan di luar negeri, kuliah di luar negeri. Silahkan. Ya, boleh di next, Mbak. Oh ya, silahkan. Oke, ya jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita sudah mulai mengakrabkan siswa dengan international scholarships gitu ya. Jadi dari mulai kelas 10 itu mereka kita ajak untuk berpikir, ya sudah mulai memikirkan gitu kalau nanti itu sekolahnya bisa jadi akan di luar negeri gitu. Nah, ini salah satu kegiatannya adalah kita mulai mensosialisasikan orang-orang persyaratan dari kampus-kampus internasional itu seperti apa, terus beasiswa yang tersedia itu apa, kemudian apa yang menjadi persyaratannya kayak gitu. Jadi dari awal dari kelas 10 itu sudah dikasih tahu gitu, sudah ada awareness bahwa meraih pendidikan itu bisa di luar negeri juga seperti itu. Kemudian berikutnya ya ini adalah sesi dari salah satu kelas psikologi yang diajar oleh founder SMA Masa Depan langsung. Jadi digging into who you are gitu. Jadi mencari tahu tentang diri sendiri, apa yang menjadi motivasi diri sendiri, apa yang membuat what you are passionate about seperti itu ya. Jadi mencari, mungkin Mbak Zakia mau menambahkan atau ada Budiana kah yang bisa bercerita lebih tentang sesi Who Am I ini? Oh iya, jadi sesi ini adalah anak-anak diminta untuk bisa menjelaskan gitu ya. Sebetulnya saya ini orang yang seperti apa sih, besar di lingkungan yang seperti apa, dan saya visi saya ke depan seperti apa, dan saya mau berkontribusi untuk masyarakat itu di bidang apa. Itu mulai dituntun sedikit demi sedikit ya. Jadi nulis Who Am I ini nggak cukup cuman sekali dikasih instruksi tuliskan Who Am I dalam 2 halaman, minggu depan dikumpulkan. Tidak seperti itu gitu. Tapi Budiana selaku founder dan juga psikolog itu memandu bisa sampai 2 bulanan gitu setiap pertemuan. Misalnya awalnya anak hanya bisa menuliskan 1 paragraf gitu ya. Terus pekan depannya dipancing lagi. Nah, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka kemudian bisa memiliki kemampuan menggali tentang diri mereka sendiri. Terus dipandu lagi untuk menambahkan tulisannya. Begitu terus sampai akhirnya tulisan ini bisa jadi. Dan tentunya tulisan ini tetap akan terus direview ya secara berkala sampai nanti mereka lulus dan memutuskan atau sedang mau memutuskan mau kuliah di mana, itu review back lagi kayak gitu ya Mbak Astari kurang lebihnya. Oke, ya seperti itu. Jadi anak-anak tuh nanti kalau misalnya udah harus memilih jurusan kuliah pun itu bukan berdasarkan suruhan orang lain, tapi memang keinginan mereka sendiri gitu ya. Saya kadang masih menjumpai kalau di Indonesia itu memilih jurusan kuliah karena memang masih bukan keinginan sendiri, tapi agak ada rasa keterpaksaan gitu. Nah, kalau di sini tambahan untuk saya tambahan dari kelas bahasa Inggris ya. Jadi salah satu tugas yang saya inikan untuk anak-anak adalah mencari tahu apa yang membuat mereka itu berbeda gitu. Jadi ini adalah pertanyaan yang pasti
selama seumur hidup tuh akan selalu muncul gitu. Misalnya ketika mendaftar kuliah di luar negeri, atau misalnya ketika apa namanya, mau bekerja atau mau memulai bisnis pun, ini adalah salah satu pertanyaan yang pasti akan ditanyakan gitu, karena dari sekian banyaknya pilihan itu admissions office misalnya pasti hanya memilih orang yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain kayak gitu. Jadi integrated di dalam pelajaran juga gitu, kegiatan yang berkaitan dengan who am I tadi gitu. Next. Kemudian kita juga mengajak anak-anak untuk menantang diri mereka sendiri, mengikuti peluang yang ada di luar sekolah seperti itu ya. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman dan sebanyak-banyaknya apa namanya, ya itu tadi, pengalaman dan hal-hal yang bisa menambah poin plus ketika mau mendaftar misalnya beasiswa seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan debat, dan mereka anak-anak ini ditantang untuk berargumen. Kemudian yang berikutnya adalah program pertukaran pelajar yang kebetulan saat ini sedang membuka pendaftaran ya. Kemarin Miss Astari belum sempat menjelaskan di kelas Brothers, insya Allah nanti besok Senin ini gitu. Jadi di kelas Sisters kemarin sudah disosialisasikan bahwa ada program pertukaran pelajar ini, dan ini di usia SMA pun anak-anak tuh sudah bisa ke luar negeri seperti itu. Nah ini apa namanya? Ini juga keunggulan di SMA ini, di SMA masa depan ini adalah anak-anak dibimbing langsung oleh salah satu returnee dari program pertukaran pelajar ini kayak gitu. Kemudian Oke, sebentar. Sebelum masuk ke sini, sorry nih Mbak Konita mau ngasih lihat asrama dulu nih. Maaf ya, dipotong sedikit. Silakan Mbak Konita. Sebelum gelap soalnya. Iya. Oke, ini jadi asramanya untuk yang murid tahun pertama, itu ada 2 gedung, ada gedung 1 sama gedung 2. Nah, ini tadinya mau masuk, cuman karena lagi ada corona, jadi yang udah nggak tinggal di asrama tuh ada peraturan untuk nggak boleh masuk asrama dulu gitu. Nah, ini sebenarnya luas banget. Terus biasanya ada 2 tipe juga, ada share room. Tapi kalau share room itu juga tetap ada connecting door-nya sama share mat-nya. Terus satu lagi itu sendiri-sendiri gitu. Terus biasanya di tiap kamar udah ada, kalau yang kamar pribadi, kamar yang single itu udah ada kamar mandi, udah ada wastafel, udah ada kulkas, juga meja belajar, tempat tidur, dan seterusnya. Oke, jadi itu tadi. Nah, ini tadi kurang lebih ya seperti ini ya. Isinya asrama karena tadi nggak bisa lihat karena lagi COVID ditutup. Cuman isinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu kalau video Mbak Konita dari luarnya, ini dalamnya gitu. Jadi ini yang disebut share room. Jadi ada connecting door-nya, bisa share-nya biasanya orang mahasiswa internasional dengan mahasiswa Jepang gitu. Tujuannya adalah supaya yang internasional lebih fasih bahasa Jepang, yang orang Jepang lebih fasih bahasa Inggris. Jadi lebih banyak interaksi. Kemudian juga ada common space ya, baik buat olahraga maupun buat masak bareng. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oh ya, ini kamarnya tadi. Nah, ini kalau yang isi kamarnya juga sudah ada lemari, meja belajar, kasur gitu. Nah, oke, kita balik lagi nih ke Mbak Astari. Terima kasih Mbak Konita ya, silakan karena hari juga sudah mulai gelap di sana. Mbak Konita mungkin mau persiapan pulang ini. Silakan, sekarang Mbak Astari lanjut lagi nih. Ada lagi nih yang dilakukan di SMA masa depan ya? Iya, hal lain yang dilakukan di SMA masa depan adalah, dan ini yang terpenting ya, jadi anak-anak itu dibekali dengan ilmu keislaman dan apa namanya, ditanamkan identitas Indonesia mereka seperti itu. Jadi meskipun kuliah di luar negeri pun itu mereka tidak seperti kacang yang lupa sama kulitnya kayak gitu. Harapannya seperti itu. Nah, misalnya salah satu pembekalan keislaman yang kita bekali adalah adanya mata pelajaran Islamic Worldview gitu. Anak-anak mungkin ya di usia SMA bahkan kan sudah banyak peluang mereka untuk bisa ke luar negeri. Ini mungkin bisa di next Mbak Zakia slide-nya. Ya, di sini. Nah, apa namanya? Bahkan di usia SMA pun mereka sudah bisa ke luar negeri ya untuk sekarang gitu. Nah, dengan
dengan mereka terekspos budaya di luar negeri itu bukan tidak mungkin mereka juga menjumpai misalnya pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di SMA masa depan kita itu sudah menanamkan, menyediakan pelajaran Islamic Worldview ini sejak tahun pertama seperti itu. Jadi materi-materinya ini mungkin sekilas kalau dilihat itu ya kayak materi anak kuliahan gitu ya. Cuman ini adalah hal-hal yang sebenarnya sangat penting untuk ditanamkan sejak mereka SMA gitu. Misalnya tantangan pemikiran modern seperti liberalisme, sekularisme, ateisme, feminisme gitu ya, hal-hal yang sekarang lagi sering dibicarakan di sosmed itu, dan pastinya sangat akrab di telinga anak-anak kalau mereka ke luar negeri, itu tuh kita sudah membekali mereka dengan sesuatu yang bisa mendebat hal-hal itu gitu, dengan perspektif yang Islam kayak gitu. Ya, ini salah satu hal penting yang ditanamkan di SMA masa depan. Kemudian berikutnya, salah satunya juga di pelajaran sejarah, itu anak-anak juga ditekankan lagi identitas mereka sebagai bangsa Indonesia kayak gitu. Bahwa kalaupun misalnya kita keluar negeri itu, mungkin kita akan merasa sedikit inferior gitu ya dengan orang-orang yang misalnya mungkin bangsa lain gitu yang dulu notabene adalah penjajah gitu, Jepang misalnya ya, atau mungkin Belanda gitu. Nah, di sesi sejarah itu misalnya kita menekankan values tentang bahwa bangsa Indonesia itu tidak seharusnya merasa lebih rendah daripada bangsa lain seperti itu. Nah, kita dengan hal-hal values-values yang integrated dalam mata pelajaran seperti ini tuh kita berharap bahwa anak-anak nantinya itu kemanapun mereka pergi itu mereka akan merasa bangga dengan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia dan sebagai seorang Muslim kayak gitu. Mungkin next slide. Next slide-nya ya. Jadi untuk membebaskan diri dari kolonial mentality itu, misalnya anak-anak kita dorong untuk belajar di luar negeri gitu ya. Nah, di sini ada penekanan bahwa belajar di luar negeri itu harus diiringi misi untuk kembali dan berkontribusi memajukan bangsa seperti itu. Itu selalu di SMA masa depan itu menjadi penekanan kayak gitu. Terus next. Nah, kemudian ada student-led projects, mungkin Mbak Zakia lebih bisa menjelaskan kalau yang ini ya. Oke, nah jadi di SMA masa depan juga kita memberikan kesempatan untuk anak-anak memiliki proyek mandiri gitu. Artinya tidak harus sesuai dengan, bukan tugas mata pelajaran gitu ya, tapi sesuai minat mereka aja gitu. Nah, misalnya nih kita lihat nih ada anak-anak yang memang minatnya di bidang lingkungan gitu. Nah, terus ada lomba gitu ya. Ada lomba tentang lingkungan, ya kita dorong gitu. Nah, kamu sudah punya minat nih di bidang lingkungan, silahkan ikut lomba. Nah, mereka ada yang ikut lomba komik, ada yang ikut lomba esai, dan itu dibimbing gitu. Jadi tidak cuma disuruh dikasih poster, terus suruh ini sendiri ya, nulis sendiri, tapi kita bimbing gitu. Kita bimbing sedikit demi sedikit. Kemudian juga ini ada proyek sosial mandiri, artinya anak-anak akan kita dorong gitu untuk memiliki proyek yang bukan hanya kayak kegiatan sekali waktu gitu ya, bukan hanya event, tapi mereka dimulai kita bimbing dari mikirin gitu, sebetulnya masalah di sekitar kita itu apa sih? Terus solusi konkretnya apa dan hal kecil apa yang bisa kita mulai dari sekarang. Nah, itu jadi ini juga hal yang kita bimbing sedikit demi sedikit namun rutin. Jadi kemarin baru aja kita bikin juga sesi-sesi sharing bersama pemuda-pemuda yang sudah punya proyek konkret dari SMA, mereka menceritakan pengalamannya gitu ya, menginspirasi adik-adik gimana sih menyeimbangkan waktu antara belajar dan bikin proyek, lalu gimana sih caranya berani buat memulai proyek, gimana sih caranya memulai pembicaraan dengan orang lain yang mungkin kita jarang, mungkin di berbagai lapisan masyarakat seperti itu ya. Jadi ada sharing session yang berkala kita buat sehingga anak-anak tuh punya interaksi dengan orang-orang lain yang inspiratif dan semangat juga, sehingga harapannya semangat-semangat untuk bermanfaat untuk umat itu terus menular gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih extra preparation classes nih Kak Astari. Masih di mute. Tes, halo? Ya, masuk ya. Ya, extra preparation class salah satunya adalah kelas tambahan bahasa Inggris yang itu fokus ke English communication gitu ya. Jadi kadang tuh belajar bahasa Inggris yang ngerti grammar, bisa baca teks itu kan tidak memastikan orang bisa
bisa ngobrol dalam bahasa Inggris gitu. Nah ini kita ada kelas yang fokus di situ gitu. Jadi kelas dinamis yang fokus pada English communication seperti itu. Nah slogannya adalah Learn English for a Better Future seperti itu. Next, familiarizing IELTS ya. Jadi salah satu yang integrated juga di pelajaran bahasa Inggris misalnya itu kita juga sudah mulai melatih anak-anak untuk lebih familiar atau lebih akrab dengan soal-soal IELTS juga seperti itu. Next. Ya, mungkin sebelumnya saya jawab dulu yang pertanyaan di chat ya. Apakah itu program tambahan atau kayak sekolah ya? Jadi ini yang sudah dipresentasikan tadi adalah sudah masuk ke kurikulum SMA masa depan ya, Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi kayak tadi pelajaran kita di hari Sabtu ada pelajaran psikologi, pengembangan kepribadian, leadership, entrepreneurship, dan muatan lokal yang lain seperti art, visual art untuk berkreasi, dan tentunya bahasa Jawa karena lokasi kami di Yogyakarta gitu. Jadi di sesi-sesi yang seperti inilah anak-anak punya kesempatan untuk mereka menyelami lagi diri mereka sendiri, kemudian mereka dibimbing untuk bikin proyek mandiri. Itu bukan jam tambahan ya, tapi memang semua anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya di bidangnya masing-masing dan mengembangkan kepemimpinannya gitu. Karena kami percaya sebetulnya semua anak pasti punya potensi kepemimpinan gitu, dan kepemimpinan ini kalau bisa semua anak berhak gitu mendapatkan mendapatkan program supaya mereka terasah gitu, bukan hanya sekedar karena seleksi alam. Seperti itu ya. Dan next ini adalah yang tambahan, yaitu kami juga mengadakan sesi A-level dari sejak kelas 10 kemarin. Jadi untuk anak-anak yang memang dari awal sudah punya minat untuk mau pengen melanjutkan studi S1-nya di luar negeri, itu salah satunya adalah nyicil belajar kurikulum internasional. Nah, jadi kita punya sesi-sesi tambahan untuk anak-anak tersebut di siang hari gitu, dan mereka belajar A-level benar-benar langsung mengerjakan soal-soal A-levelnya langsung gitu ya. Dan ini juga sebetulnya kami juga membuka untuk siswa SMA lain. Jadi saat ini kami membuka juga kalau misalnya siswa SMA lain yang kelas 11 sekarang ingin mempersiapkan A-level dari sekarang, bisa join ke kelas intensive preparation A-level kami karena online gitu ya. Sesinya seperti apa? Kami menghadirkan tutor terbaik lulusan luar negeri, dosen-dosen muda gitu, sehingga adik-adik juga selain mendapatkan materi juga harapannya bisa mendapatkan inspirasi ya dari mereka. Kemudian satu sesinya maksimal 8 murid, jadi sangat intensif. Kalau misalnya nggak paham, langsung nanya gitu ya, jadi interaktif. Gitu. Kemudian real Cambridge question, kita bahas soal-soal yang memang real dimunculkan di soal Cambridge di tahun-tahun sebelumnya. Dan ada sesi boleh melakukan konsultasi beasiswa gitu kepada tutor-tutor yang bersangkutan atau kepada SMA kepada kami gitu. Nah, apabila mungkin di sini ada yang sudah saudaranya atau ada yang kelas 11 dan ingin mempersiapkan kurikulum Cambridge, salah satunya juga ini berguna kalau ke Jepang itu berguna untuk memfamiliarkan kita dengan soal-soal sains dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini silahkan bisa kontak tersebut bit.ly A-level SMA masa depan, seminggu 1 kali setiap mapel gitu. Jadi kalau bahasa Inggris di hari Senin, hari Selasa ada fisika, hari Rabu kimia, hari Kamis matematika, hari Jumat biologi. Nah ini itu saja dari kami. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya sekarang ya. Kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Atau kalau misalnya ada yang mau raise hand juga diperbolehkan ya. Oke, ini coba kita, mungkin Mbak Astari dan Bu Indun bisa membantu saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Jika tidak, oke, ini ada beberapa yang tentang beasiswanya, mungkin yang tentang beasiswa ke Jepang dulu ya. Ada beberapa yang tentang sekolahnya. Nah, kalau yang tentang persiapan beasiswa ke Jepang, ada yang tanya, kira-kira biaya yang perlu disiapkan berapa ya untuk persiapan beasiswa ke Jepang? Mungkin Bu Indun bisa menjawab? Ya, mungkin terkait persiapan beasiswa ke Jepang tadi
Berarti beberapa hal yang perlu disiapkan dari biayanya mungkin tadi ya lebih ke apa namanya tadi kalau mau menyiapkan DPLT apa namanya ujian bahasa Jepang begitu ya, berarti mungkin lebih ke persiapan bahasa begitu mungkin ya. Oke, terima kasih Mbak Indun. Mungkin Astari bisa bantu nih. Ada lagi nggak selain untuk mempersiapkan diri ke bahasa Jepang? Ya, itu Bu Indun masih ada Iya, mungkin kayak ini lagi ini. kita Oh ya, ini aja. biayanya ya. Saya cuman kalau yang beasiswa Max dari pemerintah Jepang langsung itu kan dibiayai semua ya, jadi nggak gratis gitu. Kalau saya mungkin bisa bicara dari pengalaman, yaitu dari kalau dari APU sendiri itu ya tiket pesawat kesananya itu kalau nggak salah belum di cover sih, jadi sekitar berapa sih itu? Harus 7. searching lagi. Sekitar 7 juta kalau tiket ke Jepang. 7 juta ya, oh ya. Iya, mungkin terus, tiket ini aja sih, terus begitu sampai Iya, nggak, lanjut dulu, maaf. Oh ya, begitu sampai di sana tuh nanti terus namanya kayak beasiswa tambahan JASO kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman dapat 100% tuition reduction gitu ya, semua SPP itu dibayar kayak gitu. Itu tuh nanti bulan kayak semester pertama itu masih dibiayai 48.000 yen gitu. Jadi untuk survival tahun pertama di sana kayak gitu. Jadi lumayan itu. Terus nanti setelah udah lewat 1 semester itu nanti akan ada banyak beasiswa lain yang bisa dilamar juga kayak gitu. Jadi nggak cuma tuition reduction dan JASO aja, nanti begitu udah di Jepang, misalnya skill bahasa Jepangnya sudah bertambah, nanti banyak lagi beasiswa yang bisa dilamar dengan skill bahasa Jepang yang udah teman-teman miliki kayak gitu. Misalnya ada Ando Momofuku, ada APU Alumni Scholarship juga gitu-gitu ya. Jadi ada beasiswa tambahan lanjutan gitulah. Nah, kalau nggak salah tuh Mbak Zakia ini juga kemarin dapat ini ya, tambahan self-motivated student scholarship kalau nggak salah. Kayaknya itu pernah ada cerita kayak gitu. Nah, itu Mbak Zakia boleh sharing deh. Kalau itu. Iya, ini sambil ada pertanyaan ya, kira-kira berapa biaya kebutuhan hidup dalam sehari bagi mahasiswa pelajar di Jepang gitu ya, sambil kita nyambung ke beasiswa tadi. Kalau Bu Indun di Sapporo berapa ya? Kalau sebulannya untuk hidup saja butuh berapa kira-kira? Kurang lebih kalau namanya untuk biaya dormitory begitu kurang lebih 7.000 yen gitu. Kalau makannya nggak masak, misalkan kita katakanlah makan di kantin kampus gitu, kurang lebih 300 yen sekali, mungkin ya 1.000 begitu ya. Mungkin kurang lebih 50.000 yen mungkin ya Mbak Zakia. Itu udah sangat minimal ya? Belum misalkan ya kalau misalkan mau beli buku, mau beli kebutuhan lain-lain gitu, mungkin kurang lebih amannya 60 sampai 70.000 begitu mungkin ya. Ya, jadi memang berapa kalau ya? Yang di Tokyo itu karena asramanya lebih murah, itu biasanya 60 sampai 70.000 yen tadi itu. Jadi kalau dapat beasiswa Max 117.000 per bulan, itu masih ada sisa. Bisa nabung buat haji dari Jepang, kan? Ya. Bisa buat jalan-jalan. Ya, atau buat yang lain-lain. Nah, kemudian beasiswa parsial ada. Jadi kalau tadi Mbak Astari bilang kalau masuk itu biasanya langsung ada beasiswa dulu, semacam dari pemerintah ya 48.000. Nah, mungkin ya kalau tadi 70.000 berarti sisanya masih nombok dulu ya, 70.000 kurang 48.000 gitu ya per bulan. Tapi biasanya kalau awal-awal nggak sampai sebanyak itu sih, karena masih ngirit gitu kalau awal-awal. Kemudian tapi juga ada beasiswa parsial. Saya dulu juga dapat beasiswa parsial 100.000 per bulan. Jadi alhamdulillah cukup lebih lah, intinya lebih SPP sudah di cover, biaya hidup bisa di cover beasiswa yang lain, masih bisa baito juga atau part time job gitu. Kemudian ada yang raise hand, silakan Nur Laila Sahara. Iya,
Mbak izin bertanya, Bu. Ya, Saya punya beberapa pertanyaan. Ini langsung dibacakan semua atau gimana? semua aja. Kayak yang pertama, kenapa sih kita mesti kuliahnya tuh ke Jepang? Kenapa nggak ke negara lain? Nah, terus yang kedua, buat beasiswanya itu kita lebih baik beasiswa ke universitasnya atau ke pemerintahnya. Tadi kan ada dua yang dijelasin. Nah, kedua, buat yang di sini itu rata-rata penyesuaiannya terhadap mekanisme sekolahan di sana tuh seperti apa? Khususnya buat S2, karena saya pengen persiapan buat S2. Nah, yang terakhir mungkin bisa minta tips terkait untuk penulisan motivation letter. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Mbak Nur Laila. Oke, yang pertama dulu nih, mungkin pertanyaan saya modif sedikit ya. Apa lebihnya belajar di Jepang dari Mbak Astari dan Mbak Indun? Lebihnya belajar di Jepang, kalau saya sih mungkin ini ya, lebihnya belajar di Jepang itu ya kita sama-sama orang Asia gitu Dari ya. saya dulu boleh mungkin ya. Boleh ya Mbak Indun aja. Kayaknya ini Saya masih nyari, masih mikir dulu. Saya agak nge-lag ini. Mungkin kelebihannya yang pertama apa namanya ya, sama-sama masih budaya timur gitu, sehingga mungkin tidak terlalu jauh begitu ya. Kalau memang adik-adik pengen masih merasakan budaya timur gitu, mungkin di Jepang itu salah satu tempatnya. Kemudian juga tadi dari suasana itu memang tadi living environment yang sangat nyaman itu bisa didapatkan di sana gitu. Tadi dari ketertiban, kedisiplinan, kemudian kebersihan, itu rasanya menjadi pengalaman lain yang kemudian bisa membawa kita membawa atau memberikan perubahan-perubahan yang baik gitu ya. Di samping memang tujuan utamanya adalah dari segi, kalau saya sih di universitasnya gitu, yang memang ada universitas yang ingin di Jepang itu kalau saya sih lebih ke cara mereka menyampaikan, kemudian budaya belajarnya gitu yang sepertinya menarik gitu untuk diambil pelajarannya di sana gitu. Mungkin itu Mbak Zakia. Oke, makasih Mbak Indun. Kemudian pertanyaannya tadi adalah apa tadi ya yang keduanya? Kok saya jadi agak lupa. Tapi yang saya ingat, gimana? Ada ya? Kak, pertanyaan tentang lebih baik memilih untuk mengambil beasiswa dari universitas atau pemerintah. Iya, beasiswanya baiknya dari kampus apa pemerintah? Mana yang diterima aja sih? Setuju juga ya? Yang lain, ya jadi daftar aja semua. Daftar aja. Dan lain sebagainya gitu. Jadi yang penting belajar aja dengan baik gitu. Kemudian apa tadi namanya? Adaptasi ya, gimana dengan adaptasi dengan sistem pembelajaran di sana? Mungkin Mbak Indun, karena ini pertanyaannya untuk S2. Adaptasi atau persiapan ya? Tadi kayaknya preparasi gitu ya? Ya, preparation, habis itu adaptasi. Kalau S2 itu yang paling utama adalah biasa kita sudah mendapatkan profesornya gitu. Jadi memang calon profesor itu menjadi salah satu kunci utama. Kalau udah punya calon profesor, biasanya untuk mendapatkan beasiswa. Oke, ya. Jadi mendapatkan profesornya dulu ya. Kemudian biasanya adaptasi kalau untuk S2 itu nanti tergantung tipikalnya. Kalau misalnya sains yang berbasis lab seperti Mbak Indun, ya nanti adaptasinya dengan kegiatan lab gitu. Itu karena lingkupnya kecil biasanya nggak sulit kok ya. Karena kan satu lab orangnya nggak terlalu banyak juga dan memang kebanyakan kegiatan ya di lab kayak gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya yang kelas besar ya sebetulnya samalah kalau misalnya kita pergi merantau ke kota lain untuk belajar gitu ya. Yang mungkin tips dari saya adalah kalau di Jepang itu segala peraturan harus dibaca gitu.
rajin-rajin baca gitu sampai sedetail-detailnya. Karena kalau kita nggak tahu terus kita nanya, nanti biasanya petugasnya cuma bilang gini, baca di halaman sekian kayak gitu. Jadi dia nggak mau jawab. Dia maunya kita cari tahu sendiri. Jadi benar-benar kita dipaksa untuk cari tahu segala peraturan dan segala sistem yang ada dan kita mengalaminya sendiri dan beradaptasi. Seperti itu sih. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya dan Pertanyaan terakhirnya belum. Pertanyaan terakhirnya tadi adalah Motivation letter. oh iya, motivation letter tips. Nah, ini singkat saja. Ini kalau dijelasin panjang banget nih. Mungkin Mbak Astari nih, gimana nih motivation letter? Kalau membaca motivation letter orang-orang yang keterima di Ivy League aja itu misalnya ya, itu mereka ya ini sih banyak penekanan di passion mereka, dan passionnya mereka itu juga tidak hanya bilang passion aja, kayak passion saya di education gitu misalnya, nggak bisa cuman bilang gitu aja, pokoknya harus ada alasannya, terus ada juga apa namanya hal-hal yang mendukung, misalnya prestasi sebelumnya itu yang related seperti apa, terus juga kadang kan melamar beasiswa itu nggak selalu linear dengan misalnya program S1 kita sebelumnya gitu ya. Nah itu pinter-pinternya kita mencari relasi dari situ gitu. Jadi dari bidang S1 itu kita apa yang kita pelajari, kemudian S2-nya kita pengen mengembangkan di mana gitu. Mungkin Bu Indun dan Mbak Zakia yang lebih berpengalaman bisa menambahkan. Waktu saya nggak ada membuat motivation letter soalnya Mbak Astari. Oh iya, ya jadi yang di highlight dari Mbak Astari tadi adalah sertakan pengalaman-pengalaman konkret terkait yang ya. disampaikan gitu. Misalnya passionnya apa, ya pengalaman konkret di situ apa, dan apa masalah di masyarakat terkait bidang itu yang kamu amati. Jadi nulisnya itu sudah ada risetnya dulu, sudah punya pengalaman dulu, nggak sekedar nulis gitu ya. Sebetulnya nabung bahan buat nulisnya itu harus terus-terusan dilakukan, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian apakah kalau mau belajar Max apakah harus ikut A-level? Tidak harus, tapi fungsinya belajar A-level itu memfamiliarkan mengerjakan soal dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya bisa sendiri juga nggak masalah, kayak gitu. Jadi intinya itu sih. Dan kalau misalnya menggunakan A-level saja sudah cukup untuk ujian Max. Jadi Jepang tidak menerima sertifikat A-level. Jadi kalau mau Max itu harus ikut ujiannya Max. Tapi tipe soal Max itu tidak jauh beda dengan tipe soal A-level. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang terkait dengan sedikit saja saya akomodir ya pertanyaan-pertanyaan yang tentang SMA masa depan nih. Ya, jadi SMA masa depan ini sudah berizinkan dari Dikbud ya, kita sudah mendapatkan izin, jadi insya Allah ya ijazahnya ijazah formal ya. Kemudian kalau tidak lolos scholarship ke luar negeri, anak-anak diarahkan kuliah kemana ya? Tentunya dalam persiapannya kita tetap persiapkan semua hal ya, semua kesempatan ya. Kalau yang luar negeri kemana, yang dalam negeri kemana itu juga harus dipersiapkan juga. Jadi nggak cuman fokus luar negeri saja gitu, tapi juga kita ajarkan anak-anak untuk juga sambil nyicil persiapan kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Apakah SMA masa depan ini boarding school? Ya, boarding school. Kemudian untuk yang lain-lain mungkin nanti bisa ditanyakan di chat ke CS SMA masa depan ya. Bahasa pengantarnya bilingual di SMA masa depan, ya bilingual gitu. Jadi kalau sains gitu kita biasakan soal-soal atau instruksi-instruksi dalam bahasa Inggris, tapi tentunya untuk penanaman konsep kita bantu dengan bahasa Indonesia juga. Oke, buat A-level bagi S2. Oh, kalau S2 sebetulnya untuk daftar S2 itu tidak perlu A-level biasa. A-level itu untuk daftar S1. Karena A-level itu seperti SMA kelas 4. Jadi kalau untuk S2 lebih baik dicek lagi persyaratan dari kampusnya apa, dikuatkan di situ. Kalau untuk Amerika biasanya butuh GRE atau GMAT ya, tapi kalau yang lain sih bahasa Inggris dan strong motivation letter, serta kadang-kadang diminta research proposal. Jadi lebih baik dikuatkan di situnya aja. Ada yang dari SMA nih mengambil IPS, apa yang harus dilakukan untuk mempermudah dan menambah poin agar bisa lolos beasiswa ke Jepang? Gimana nih Mbak Astari nih? Boleh di-repeat pertanyaannya Mbak tadi? Kira-kira persiapan apa saja yang dilakukan
untuk mempermudah dan menambah poin agar bisa lolos beasiswa ke Jepang. Tapi dia jurusannya IPS gitu. Mungkin tadi kan contohnya soal-soal IPA. Oh, oke. Ya, kebetulan saya IPS ya jurusannya. Jadi kalau dulu pas SMA itu mungkin menambah pengalaman, mengikuti kesempatan yang ada di luar sekolah itu juga kayaknya bisa menjadi plus point. Kemudian bergabung dalam organisasi, terus bergabung dalam organisasi ini juga perannya nggak selalu ketua gitu ya. Misalnya teman-teman bisa bisa menjelaskan peran di organisasi dan apa yang dikerjakan, dan kalau misalnya itu bisa kalau itu mencerminkan sifat seorang leader gitu ya, itu tuh kayaknya bisa dapat plus point juga gitu. Terus nilai rapot sih, kayak nilai rapot itu di Max beberapa kali ditekankan tuh nilai rapot harus semua mata pelajaran harus di atas 85 kayak gitu. Terus membiasakan mulai coba latihan IELTS gitu-gitu supaya skor IELTS dan TOEFL-nya bisa tinggi, karena itu juga menambah probability untuk diterima di beasiswa gitu. Kalau untuk SMK nih, itu Mbak Zakia. Oke, makasih. Kalau untuk SMK gimana? Untuk SMK. Kalau untuk SMK ya. Kalau untuk SMK, mohon maaf saya kurang tahu sih. Kalau untuk SMK mungkin sama ya, maksudnya tetap bahasa Inggris gitu, tetap paling utama gitu. Terus misalnya di SMK juga ada peluang untuk ikut organisasi. Biasanya tuh kalau saya misalnya interview sama kantor admisinya tuh, yang saya rasakan tuh yang mereka cari tuh orang-orang yang mungkin bisa bisa berinisiatif gitu. Misalnya ada suatu proyek yang mereka inisiasikan kayak gitu. Jadi itu tuh kayak mencerminkan kalau ini anak bisa memimpin kayak gitu, bisa memimpin sebuah kelompok. Jadi misalnya ketika di SMK kamu punya proyek apa gitu yang itu kamu yang menginisiasikan, kamu yang menggerakkan kayak gitu tuh, itu kayaknya bisa menambah plus point juga gitu. Salah satu teman saya yang mungkin dia merasa bahwa skor bahasa Inggrisnya tuh kayak average gitu rata-rata, tapi dia pengalaman jadi pemimpin gitu ya di asramanya, di sekolahnya dulu itu tuh banyak gitu. Jadi dia terbiasa harus terbiasa mengatur sekelompok orang, terbiasa kayak inisiatif gitu-gitu, kayaknya jadi value plus gitulah. Ya, jadi hal-hal yang jadi untuk SMK itu jurusannya juga ada banyak ya. Kalau di Monbusho Max itu ada jurusan desain grafis, ilustrasi, seni, kemudian tata boga juga ada gitu. Jadi bisa juga menyiapkan itu, yang jelas nilai rapot juga diminta sih minimal 80 atau berapa gitu kalau nggak salah. Dan ya tentunya yang tadi disebutkan oleh Kak Astari, pengalaman yang bisa dipaparkan sehingga kita memang menunjukkan bahwa kita punya nilai lebih. Oke. Baik, sepertinya itu saja dulu dari kami ya, sudah jam 5.27. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik masih ada pertanyaan tentang seputar SMA masa depan, silahkan ditanyakan ke CS. Ada nomor HP-nya yang sudah ditampilkan juga di kolom chat. Boleh tanya ke sana. Dan semoga dalam waktu dekat kita juga bisa mengadakan webinar khusus untuk membedah seperti apa SMA masa depan dan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih dari kami. Terima kasih Mbak Astari, terima kasih Bu Indun, Mas Ridwan, dan Mbak Konita. Semoga sesi kita pada sore hari ini itu bisa membawakan banyak manfaat untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Adik-adik juga semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk terus menuntut ilmu dan menambah kebermanfaatan untuk masyarakat. Baik, mari kita tutup saja sesi pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.